Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you all in good condition. Okay friends, before we start our study today, let's open our study by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Siswa dapat mengidentifikasi cara menjawab pertanyaan dari sebuah teks. 2. Siswa dapat mengidentifikasi cara mencari informasi penting dari suatu teks. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan peranan cahaya dalam proses penglihatan. Teman-teman, pada tema sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menemukan tokoh, sifat tokoh, hingga pesan moral yang terkandung dalam suatu teks fiksi maupun non-fiksi. Salah satu caranya yaitu membaca dengan cermat dan saksama. Begitu pula cara untuk menjawab pertanyaan yang ada di akhir teks bacaan. Kita dapat menjawab pertanyaan dengan tepat jika kita telah memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Informasi penting merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Sedangkan kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti bacaan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Yang keempat, ada kapan? Untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang terakhir, bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Teman-teman, biasanya jawaban dari pertanyaan itu bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Mari kita pelajari bagaimana langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Pertama, perhatikan judul teks. 2. Bacalah teks dengan saksama. 3. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. 4. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Dan yang terakhir, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Teman-teman, selain dengan membaca, kita pun dapat menemukan informasi dengan cara menonton televisi. Tahukah kalian bagaimana kita dapat melihat siaran televisi atau benda-benda di sekitar kita? Kita dapat melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Dapat dipantulkan merupakan suatu sifat cahaya. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang sifat-sifat cahaya. Teman-teman, sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari ada 5. Mari kita simak bersama-sama. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Teman-teman,
Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana arah berkas cahaya yang terlihat pada gambar? Berkas cahaya selalu merambat lurus. Contoh lain yang menunjukkan bahwa berkas cahaya merambat lurus antara lain lampu sorot di lapangan sepak bola, cahaya matahari yang menembus jendela, dan cahaya dari lampu senter. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Teman-teman, ketika kita berjalan di bawah cahaya matahari, maka akan ada bayangan yang terbentuk. Mengapa bayangan dapat terbentuk? Bagaimana proses terbentuknya? Teman-teman, bayangan terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus suatu benda, sehingga membentuk sebuah daerah gelap. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Lalu, bagaimana jika cahaya mengenai benda bening? Cahaya yang mengenai benda bening seperti kaca akan diteruskan atau menembus kaca tersebut. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Teman-teman, ketika kita berdiri di depan cermin, bayangan tubuh kita akan terlihat di cermin karena cahaya yang mengenai tubuh dipantulkan kembali oleh cermin. Perhatikan gambar berikut ini. Permukaan cermin yang rata dan mengilap atau licin memantulkan cahaya dengan teratur sehingga membentuk bayangan yang sempurna. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Bayangan yang dihasilkan dari pantulan cahaya pada gambar tidak beraturan. Hal ini dikarenakan cahaya jatuh pada permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Jika jatuh pada permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang, cahaya dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan atau disebut dengan pemantulan baur. Bayangan yang terbentuk menjadi kurang jelas. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Perhatikan gambar ikan berikut ini. Ikan di kolam akan terlihat dekat dan besar karena adanya pembiasan cahaya. Teman-teman, ketika melihat ke dasar kolam renang, dasar kolam akan terlihat lebih dangkal. Hal itu merupakan akibat dari pembiasan cahaya. Cahaya dari udara dibelokkan ketika melewati medium air yang berbeda kerapatannya. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Perhatikan gambar pelangi berikut ini. Teman-teman, pelangi merupakan hasil penguraian cahaya putih. Cahaya putih yang mengenai benda-benda yang dapat menguraikan cahaya akan mengalami penguraian menghasilkan warna-warna pelangi. Benda-benda yang dapat menguraikan cahaya yaitu prisma kaca dan titik-titik air. Teman-teman, sebelum kita mempelajari proses mata melihat benda, alangkah lebih baiknya kita pelajari terlebih dahulu bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama ada kornea. Kornea berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada pupil. Pupil berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada iris. Iris berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Lalu ada lensa mata, berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Selanjutnya, otot mata. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Lalu, saraf mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Dan yang terakhir, retina. Retina berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Teman-teman, berikut ini adalah proses mata melihat benda. Pertama, benda memantulkan cahaya. Lalu, cahaya masuk ke mata melalui pupil. Selanjutnya, cahaya dibiaskan oleh lensa mata.
bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Lalu, bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Teman-teman, mari perhatikan bagaimana cara kerja mata untuk melihat benda. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Untuk melihat pemahaman teman-teman, silahkan kerjakan latihan berikut ini. Kerjakan tematik 4E halaman 22 nomor 2, 3, dan 4. Oke friends, let's close our lesson today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.